Halo, selamat malam, foodpreneur di seluruh Indonesia. Balik lagi ke acara Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan berbagai narasumber menarik di bidangnya masing-masing. Didedikasikan bagi kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies, the first F&B education platform in Indonesia. Oke, kita ketemu lagi ya malam ini sama Sarita. Malam ini saya juga punya teman lain lagi teman lain lagi saya yang baik banget lah, pokoknya intinya pengen berbagi banyak info dan tips dari pengalamannya selama ini. Kita undang dulu ya, let's go eat. Nah tapi menunggu saya ngundang, teman-teman mungkin bisa wave dada kemudian infoin dong dari mana aja ini. Sampai kita menunggu ya. Ayo, absen dari mana aja? Kita masih nunggu koneksi ya. Kita tunggu tersambung. Halo, udah banyak tuh. Kok belum ada yang nyaut? Dari mana ya? Dari mana ya? Halo. Kayaknya agak lama sambungannya. Oh, itu ada yang nyaut tuh dari Palangkaraya. Halo. 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 Apa kabar? Baik. Sehat. Apa kabar Cici? Enakan manggilnya Baik, nih. sehat. Cici Elsa atau Cici Merah? Ayo. Terserah. Cici Merah boleh. Pakai kaos merah nih. Kaos merah. Ya, buat teman-teman yang mungkin udah mungkin gak asing lagi lah ya sama sosok Cici Elsa yang satu ini yang selalu kalau di akunnya kayak jarang muncul ya. Kadang sekali-sekali aja kayaknya ya. Ada sekali-sekali kan. Tapi manggilnya Cici Merah ya. Jarang yang manggil Cici Elsa atau banyak kan apa nih manggilnya? Manggilnya kalau teman-teman sih Ci Elsa, tapi kalau misalnya untuk di Instagram sendiri nyebutin diri sendirinya kan Cici Merah sama Koko Biru gitu panggilannya. Koko baik ya. Itu ada Margahayu Raya hadir, Cical itu ya, makan pakai receh ya. Halo Mamang. Kayaknya kayak Mang Mimin gitu. Nah, oh ya Mang Mimin ya. Ini kayaknya ini forumnya aku nyapa dulu ya. Iya. Di seluruh Indonesia, mungkin ini maaf ya, ini kayak temu kangen sebenarnya. Temu kangen karena saya sebenarnya sama Chelsea tuh udah kenal lama ya Ci ya, tapi kayaknya udah lama banget gak pernah ketemu gak sih? Gak pernah ngobrol-ngobrol lagi lama banget. Gitu. Ya apalagi sekarang ditambah pandemik lagi, makin kagak keluar-keluar gue. Makin di rumah aja. Iya, kayak Chelsea juga ya. Nah gini, sama. Inilah biar kita kan hari ini ngobrolnya sebenarnya santai-santai aja Ci, jadi nggak usah tegang. Iya. Tenang aja deg-degan nih belum pernah. Gila. Enggak apa-apa. Pokoknya aku nggak galak kok, aku nggak akan nanya yang susah-susah gitu. Pokoknya aku bilang, aku tuh untuk ngaji gini loh, teman-teman foodpreneur nih ya, aku mau ngasih, mau sedikit cerita. Jadi pas aku ngajak Elsa itu, kayaknya dia bingung kayaknya. Aduh ini mau nggak ya, gitu. Karena nggak pernah. Cuma aku bilang, ayolah Ci, kita bagi-bagi tips Ci, gitu kan. Kita bagi-bagi tips. Jadi biar teman-teman foodpreneur juga bisa belajar banyak dari Let's Go Eat kan ya. Let's Go Eat ya, mungkin kalau yang belum tahu aku kasih tahu, tapi kayaknya nggak mungkin nggak tahu ya. Gitu kayaknya nggak mungkin nggak tahu. Terkenal lah pokoknya, followernya banyak. Belum seterkenal itu. Postingnya juga bagus gitu. Ya udah paling thank you. sambil ya nih teman-teman, nanti yang buat mau nanya ke Elsa itu nanti bisa ketiknya di bawah ya, itu kan di bawah ada yang tanda tanya buat kolom Q&A, karena sebentar lagi karena sebentar lagi komennya mau aku matiin biar kita nggak kehalang-halang gitu loh. Oke. Kalau nggak enak nanti lihat muka Elsanya kehalang. Ya udah paling santai aja Ci. Pokoknya tapi udah makan kan ya? Biar nggak kelaparan. Udah makan lah ya pasti ya. Udah makan lah ya. Udah. Bokit gitu kan. Udah, makan Ci, terus. Inilah paling kalau di awal nih kan pada belum banyak yang kenal nih sama Elsa. Ceritain dong Ci. Maksudnya dulu pas pertama kali bikin Let's Go itu terjadinya karena tidak sengaja kah atau sengaja kah atau kayak gimana? Terus Cielsa ini
si Koko Biru sama Cici Merah ini sebenarnya dulu latar belakangnya apa sih kok bisa bikin akun kayak gini gitu? Ceritain. Sok, monggo. 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 Oke, salam kenal semuanya. Saya Cici Merah sering disebutnya, namanya Elsa dari Let's Go Eat. Jadi awal mulanya sih pasti semua karena nggak sengaja ya pastinya. Karena nggak sengaja memang seneng makan, terus seneng foto pakai handphone. Dulu masih zaman Facebook, jadi sering masukin di Facebook. Jadi Facebook tuh masih ada satu album yang memang khusus foto makanan semua. Jadi kalau makan di mana, foto. Makan di mana, foto. Dari dulu itu. Nah, ketika Instagram mulai ada, nah mulailah jadi di Instagram pribadi suka posting makan di mana, di mana. Nah, cuman ada beberapa temen yang kadang, aduh gila ya lu teh, postnya makanan terus nih. Merasa terganggu lah istilahnya. Jadi aku pikir ya udahlah, gimana ya kalau bikin akun yang khusus memang untuk makanan aja. Jadilah bikin gitu. Gitu sebetulnya nggak sengaja semuanya lah. Akhirnya sampai sekarang gitu. Itu tahun berapa, Ci? Tahun 2014, bulan Juli 2014 ya. Ya. Lu bareng sama Abnor dong lahirnya. Bareng jangan-jangan. Oh iya ya. Sama jangan-jangan. Oh gitu ya. Nah, tapi itu dulu ya jadi benar-benar karena ketidaksengajaan aja sebenarnya ya. Iya, nggak sengaja karena hobi makan, sering cari makanan yang enak, terus udah gitu posting, ya udahlah jadi seperti sekarang. Tapi kalau sekarang kan ada 5, 6, 7, 8, 9, 10 udah 6 tahun cukup lama juga ya. Iya. Tapi kalau sekarang kan pastinya jadinya apa ya? Udah terbiasa lah ya posting-posting makanan, terus kayaknya kalau kayak Ciel sama pastinya udah ngerti lah gimana konten-konten yang bagus. Karena kan pasti mungkin nggak ada pendidikan, aku nggak tahu sih, kayaknya nggak ada juga mungkin pendidikan untuk bikin konten bagus. Setahu aku sih belum, mungkin spesifik Instagram konten yang bagus kayak sekolahnya setahu aku sih nggak ada ya. tapi kan maksudnya kalau Chelsea kan melakukan hal ini kan udah lama banget nih, 6 tahun. Bener ya tadi ya 6 tahun. Nah, pastinya kan pastinya ada hal-hal yang aku pengen korek-korek sebenarnya malam ini. Gitu ya? Jadi aku udah bilang dulu nih, aku mau ngorek-ngorek nih, mau ngorek-ngorek cerita gitu. Karena pastinya pasti ada ilmunya gitu. Karena kan kalau kita lihat Let's Go Eat juga banyak yang suka gitu kan. Pastinya kan udah kebaca lah ya selama ini konten-konten kayak apa sih yang bagus. Nah, sekarang paling aku mau nanya dulu, kalau Let's Go Eat ini adanya di Instagram doang atau punya blog juga atau gimana, Ci? Blog ada, cuman memang sekarang lagi nggak aktif. Jadi memang nulis blog juga, dan juga sekarang mau mulai ke YouTube. Cuman masih belum aja, baru sedikit lah gitu. Soalnya kan orang sekarang udah mulai merambah ke sana ya, jadi kita harus ngikutin juga zaman gitu. Ya oke lah, jadi mulai ke YouTube juga gitu. Tapi masih aktifnya di Instagram. Oh, tapi paling aktifnya mah Instagram ya? Instagram, ya. Nah, kalau ini Ci, kalau pas lagi Cielsa kan dulu berarti suka posting, itu kan kalau posting itu kita kan nyebutnya konten ya gitu. Sebenarnya kalau boleh di break lah gitu kan, sebenarnya kalau yang namanya konten itu kalau dalam pikiran aku nih, nggak tahu, makanya aku mau nanya pendapat Cielsa juga. Kalau dalam pikiran aku kan yang namanya konten itu kan ada gambar visualnya gitu, visualnya itu kan bisa foto, bisa video biasanya ya, atau motion tuh kayak ini loh, yang ada gambar misalnya, kan waktu itu sempat muncul tuh konten yang tren banget yang ganti-ganti, coba kamu print ganti-ganti. Itu ya. Nah, itu kan visual. Terus ada lagi ada visual, terus kalau di Instagram itu kan ada dua, ada visual, ada caption yang isinya tulisan. Kalau menurut Chelsea sendiri bener gak sih pengkategoriannya kayak gitu, atau kalau menurut Elsa kalau konten tuh dibaginya apa aja? Kalau menurut aku sih memang kalau konten video sama foto aja ya. Kalau untuk caption sendiri sih itu kan hanya untuk membantu aja ngikutin, tapi yang menentukan itu kan memang kita posting foto dan videonya. Foto sama video ya? Video, ya. Nah, kalau dari berdasarkan pengalaman selama ini lah Ci gitu, maksudnya foto sama video itu lebih banyak orang suka, maksudnya engagement-nya lebih tinggi, itu yang mana sih Ci, video atau foto? Kadang juga nggak bisa ditentuin kayak gitu sih, kadang-kadang gimana juga sih ya kontennya sendiri. Misalnya kalau kontennya memang menarik si follower, ya pasti cara pembuatan misalnya video gitu mungkin pasti lebih gitu. Jadi nggak bisa dikategorikan, ditentukan maksudnya lebih besar yang mana, nggak. Tetap gimana si
objektivitasnya sendiri gitu jadinya. Mm-mm. Tapi maksudnya kalau gitu berarti kan nggak ada yang lebih menang nih. Maksudnya mau video, mau foto itu kan sebenarnya sama aja Ya, tergantung mau ngapain ya, kali ya. Maksudnya mau ya, memperkenalkan kah ya, atau apa ya, gitu. Nah, ya, ya, nah, terus kalau misalnya nih saya punya apa ya, misalnya pengen outlet baru buka misalnya gitu kan, berarti kan kita ya, pengennya ya, tuh kan ngejarnya lebih ke awareness dulu ya, biar orang ya, apa betul. Tahu tahu, ya. pengen tahu dan lain. Nah, Mm-mm. kalau kayak begitu, Ci, bagusan itu kalau misalnya kita punya foto, itu foto kayak apa sih yang bagus untuk industri makanan kuliner? Kalau industri makanan sekarang sih tempat juga jadi hal yang penting sih sebetulnya ya, Ah, ah, selain ah. makanan yang enak Mm-mm. tentunya dan juga menarik. Eh, Fotonya ya. jadi kalau tempatnya oke, berarti si tempatnya memang harus lebih dinomor satukan dulu untuk dipromosiinnya, baru kedua Oh ya. makanannya. Jadi harus melihat Mm-mm. dulu si restonya lebih ke arah mana dulu sih biasanya. Kalau misalnya Mm-mm. tempatnya oke bagus kan zaman sekarang kan orang pengennya foto-foto kan kalau misalnya aduh tempatnya lucu bagus posting Instagram pengen foto gitu. Makanan baru nomor dua dong gitu kan. Nah, jadi Mm-mm. dilihat dulu sih Mm-mm. sebetulnya lebih kemana. Tapi kalau tempatnya biasa tapi makanannya oke, berarti makanannya dulu dong yang di nomor satuin dulu Mm-mm. gitu. Mm-mm. Oh, berarti itu ya, maksudnya balik lagi ke tujuan dari si bisnis kuliner Iya, itu sendiri. Kalau misalnya iya, dia iya, lebih banyak apa ya, menonjolkan sisi-sisi tempatnya, lokasinya, ambience-nya, iya, atau mungkin iya. dekorasinya Instagramable gitu. Jadi Ya, lebih nah baik, itu lebih baik yang tepat apa, dulu. yang dikeluarkan itu justru tempatnya. Baru mungkin kalau Mm-mm. swipe atau postingan kedua baru Ya, makanannya. baru makanannya Hmm. gitu. Tapi Ci, Karena kalau ada beberapa ya, resto yang gitu. ya, ya, sok-sok. Nah, Karena ada tapi Ci, beberapa resto memang yang ya, yang lebih suka tempatnya ya. ya betul. Mm-mm. Tapi sih kalau misalnya gini, kalau misalnya dia punyanya cuma makanannya aja gitu. Maksudnya kan sekarang juga banyak yang Ya, orang konsepnya cloud kitchen kan, nggak punya tempat atau misalnya lagi mm-mm, mm-mm. lagi Ya, pandemik gini kan jadinya kitanya nggak bisa ngundang orang datang ya, kemarin, apalagi ya sekarang kan baru betul. dibuka sih ya gitu. Tapi iya kan, Ya, jadi akhirnya kan orang mensiasatinya, aduh gimana caranya eh, makanan atau minuman kita itu kelihatan mm-mm, mm-mm. menarik. Nah, kasih dong Ci Ya. trik-triknya gimana sih cara bikin foto makanan atau minuman kita itu menarik gitu. Kalau untuk foto sih terus terang sih kan karena kita memang bukan khusus fotografer, jadi memang foto hanya untuk ya supaya kelihatannya oh ya oke lah, jadi kelihatan makanan jadi lebih menarik. Ya dibikinnya lebih Mm-mm. dekat fotonya gitu, lebih menggiurkan juga untuk minuman Mm-mm. dan kita juga bantu dengan story. Misalnya story-nya kita menjelaskan juga selain captionnya bahwa makanannya ini enak, bahwa yang ini ada kelebihan-kelebihannya yang kita sebutkan gitu. Oh, jadi kalau dari sisi gambarnya sendiri berarti lebih banyaknya itu di zoom deket gitu. Ya, ya lebih baik Triknya sih gitu gitu. ya berarti ya. Triknya. Atau misalnya makanannya macam-macam gitu ya. Berarti kita harus flat lay dari atas aja biar ke bawah semua makanannya. Atau enggak kita swipe Oh. deket sendiri, foto-foto sendiri, tapi di swipe misalnya seperti itu. Oh, jadi macam-macam nih sebenarnya teknik ngambil apa sih, teknik nyajiin visualnya ya. Ada yang sifatnya Ya, bentar, ya, bentar, aku mau sambil nyatet soalnya biar nggak salah. ya, Gitu. Jadi ada yang tekniknya misalnya di zoom gitu ya, di zoom ya, dideketin. Ya tadi mm-mm. benar ya Ci ya, di zoom dideketin Ya makanan betul. atau minumannya. Ya, Atau misalnya kalau misalnya variannya banyak itu di flat apa? lay aja. Di flat lay ya, flat lay. Nah, Ya, flat lay buat dari yang belum atas tahu, aja. flat lay itu adalah teknik foto yang kita Ya, ambilnya dari atas ya, Ci ya. Jadi ya dari semua atas. makanannya Ya, diembrengin gitu ya. Ya, kan ya, takutnya ada yang nggak ya, ngerti soalnya flat lay. Terus itu ya, biasanya ya. dari atas, terus kadang-kadang suka ada ini ya, suka ada tangan-tangannya gitu nggak sih? Ya, lagi megang lah Iya. makanannya atau lagi pegang piringnya lah. Tapi itu sebenarnya megang-megang gitu tuh penting ya tuh ya? Penting nggak sih sebenarnya? Atau Pentingnya mendingan kayaknya tuh sebenarnya bagus bikin-bikin bersih nggak ada? sebenarnya sih kalau ada tangan tuh kayaknya lebih hidup gitu ya melihatnya kayak lebih Nah, hidup gitu. jadi Heeh. kalau makanannya banyak, kita pakai flat lay mendingan ya, gitu ya. Berarti Iya, tadi kalau iya. zoom dideketin sama flat lay, terus Mm-mm. Ya, kasih dan di swipe kan, elemen swipe juga. uh, uh, elemen tangan biar lebih hidup gitu. Swipe tuh maksudnya berarti ini ya, postingan kedua gitu ya Ya, dari fotonya kedua, ya. ketiga, ya, ya. Nah, itu tuh sebenarnya lebih ke fungsinya itu lebih ke memperkenalkan lebih banyak atau Untuk sebenarnya produknya. menguatkan foto yang pertama gitu misalnya.
menguatkan juga foto pertama, sekalian menjelaskan bahwa wah ini lebih dekatnya kelihatannya seperti ini gitu. Hmm, 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 hmm. Oke, berarti sebenarnya ini kan sebenarnya kita belajar dari Ci Elsa juga ya. Berarti sebenarnya teman-teman kalau misalnya bikin konten itu sebenarnya nggak harus juga cuma satu foto satu semua gitu ya. Bisa jadi misalnya Ya, kita mau ngomong produk baru kah atau apa itu kan sebenarnya bisa ya, disandingkan kali ya foto-fotonya. Jadi betul. apakah Ya, itu ya, ya. misalnya ya bisa kalau produk barunya misalnya ada 3 macam gitu. Itu kan sebenarnya boleh juga ya kalau Mm-mm. misalnya yang pertama kita bikin flat pay, kemudian di Yang kedua foto produknya kedua, yang ketiga gitu kita swipe itu lebih ya zoom gitu kan. jelasin Nah, Ci, produknya ya. tapi kalau zoom itu ya sebenarnya ada tekniknya nggak sih, Ci? Maksudnya bagusnya nih dari Kalau pinggir atau gimana? kalau foto sih sebetulnya Koko Biru yang lebih Oh, koko soalnya dia biru. yang lebih banyak foto. Ya, Kalau aku captionnya, bagiannya yang captionnya? nah caption aku bagian aku caption. Oh, oke Kalau oke. foto Kalau lebih gitu banyak dia sih. kita bahas caption aja deh kalau gitu biar lebih cun, Ya, biar lebih banyak lebih ya, banyak korek-koreknya aku gitu. Nah, oke Ci, berarti kan sebenarnya kan tadi udah dibahas gitu ya. Jadi ya. ada foto atau video visual lah gitu ya. Terus ada juga Mm-mm. caption gitu. Caption itu kan Ya, sebenarnya sebagai pelengkap fotonya tadi ya, bener ya? betul menjelaskan. Ya, pelengkap. Nah, tapi sebenarnya ada nggak sih Ci pakem-pakem di caption atau copywriting gitu? Ada tekniknya nggak Ci untuk nulis caption yang Kalau bagus sebenarnya gitu? teknik sih saya sebenarnya bukan tukang menulis yang harus seperti gimana sih ya. Sebenarnya lebih ke kebiasaan dari awalnya seperti apa sih dulu. Jadi memang dari Hmm. awal waktu lagi Instagram itu aku bikin captionnya itu pasti lengkap dengan misalnya lokasinya, pasti ada Hmm. harganya juga, harganya tuh lengkap karena kadang-kadang contoh lah kalau misalnya kayak aku sendiri kalau ke restoran tuh kadang misalnya restorannya eh, megah gitu gimana kadang-kadang Hmm. harga berapa ya kisarannya karena pengen tahu gitu sebelum kita masuk gitu ya. Sedangkan kalau Hmm. Hmm. kalau cari dulu informasinya kok nggak ada nih harganya, berarti kan kita harus Ah, kasih informasi harga, misalnya kisaran harganya, harga makanan tersebut berapa gitu. Jadi memang udah seperti hmm. kebiasaan seperti itu sih. Jadi Hmm. kalau untuk Hmm. teknik sendiri sih, aduh itu memang aku bukan ahli menulis sih sebetulnya. Jadi sesuai dengan kata hati aja gitu, sesuai dengan Hmm. pengalaman ketika aku makan makanan tersebut atau ketika aku datang ke restoran tersebut gitu. Hmm. Nah, tapi kalau yang selama ini Chelsea lakukan ya kalau misalnya di satu caption itu ada ininya nggak, Ci? Ada kan tadi kalau aku baca tadi berarti yang harus ada itu yang biasanya ada di postingannya Let's Go It itu ada lokasi sama ada harga kan ya, Iya, gitu. iya. Nah, tapi ada nggak sih misalnya kayak pembukanya apakah misalnya kalimat atasnya harus bombastis kah kayak clickbait sekarang ataukah Iya. atau misalnya atasnya Iya, cukup ada juga sih. apa gitu. Misalnya kalau misalnya ada promo, pasti aku ngedepanin dulu promo. Kadang kan misalnya Hmm. orang kalau ngelihat dulu, pasti kan udah seneng tuh lihat promo. Waduh, ada promo misalnya diskon 50%. Jadi aku kadang sering kali lebih sering taruhnya di atas. Hmm. Jadi ada promo apa gitu. Atau Hmm. misalnya ada kafe baru apa, langsung di atas dulu udah penyebutan bahwa ini ada kafe baru loh di Bandung. Kayak gitu dulu. Oh, jadi justru poin utamanya poin utamanya itu yang ditaruh di caption paling atas ya, Iya, karena gitu. mungkin karena kebiasaan juga ya, mungkin karena kebiasaan memang kayaknya lebih oke ditaruh di atas. Soalnya kalau kayak aku misalnya lihat Instagram orang juga pasti lihat dulu di atas, wah ada promo langsung kan jadi lebih tertarik gitu. Aku berpikirnya gitu aja sih, simple aja. Mm. Berarti sesimpel gini deh. Berarti kalau misalnya mau bikin caption itu, yang paling penting itu di kalimat atasnya itu adalah justru sesuai objektifnya ya tadi ya. Jadi Iya, kalau iya, tujuannya iya, dia iya, awareness, berarti ya memang kalau tempat iya, baru ditulis mungkin betul. tempat baru gede Iya, gitu ya. iya, oh gitu. Gede banget. Terus Iya, atau iya. misalnya lagi ada promo apa buy one get one BUY Nah, tulis, satu ya, gitu di depan gitu kan. iya betul. Gitu. Jadi justru sebenarnya jadi sebenarnya bukan ngukur ya. Jadi sebenarnya bikin caption yang menarik itu justru sebenarnya harus sesuai dengan tujuannya tadi gitu kan. Kalau misalnya Iya, ada yang mau iya, dinaikin itu adalah misalnya tempatnya gitu kan. Jadi tempatnya itu iya. mungkin harus tuliskan Ya, apa sih betul.
tempat ya, Instagramable gitu. ya, bisa foto-foto. Oh, ya tulis gitu ya. Kamu apa Ya, sih bisa bisa foto-foto, kamu makin keren kalau foto di sini gitu. ya, ya, Jadi ya pokoknya gitu. Jadi buat teman-teman, jadi sebenarnya kalau kita kan tadi tema malam ini tuh kan create winning content ya. Justru aku sengaja ya, sebenarnya pengen bikin winning content itu dalam arti kita tuh nggak perlu menyamaratakan semua posting yang menarik itu harus yang seperti ini seperti itu gitu. Tapi lebih ke ya, ya, winning content itu kan sebenarnya adalah konten yang bisa bikin yang sesuai dengan objektif tujuannya gitu. Jadi kayak tadi ya, itu tadi ya, tadi Chelsea juga sudah sempat bilang gitu kan kalau misalnya pokoknya kalau misalnya ada apa yang mau ditonjolkan, apa yang mau di apa ya, mau dikedepankan, dia yang ditulis di ya, awal ya Cia tadi. Jadi kalau ada ya, ya, promonya ya. apa, promonya ditulis di luar di atas gitu kan. Mm-mm, Nah, mm-mm, ya. setelah nulis promo di atas itu biasanya bawahnya ceritanya tentang apa, Ci? Tentang Captionnya. si produknya, ya tentang produknya, misalnya makanannya, misalnya ada Mm-mm. menu baru yang Mm-mm. lebih dikedepankan gitu, atau Mm-mm. tempatnya, terus rasa makanan yang kita makan juga, misalnya ada 3 macam makanan, kita paling suka misalnya ada salah satu ya itu lebih ditonjolkan, wah ini aku suka ini gitu, tapi yang ini juga Mm-mm. oke kan, selera itu kan balik lagi ke kita masing-masing ya, selera orang kan Mm-mm. berbeda gitu, tapi aku suka ceritain sih soal makanannya gitu, sedikitnya lah. Mm-mm. Berarti sebenarnya sebuah caption itu selain kita nyebutin tentang objektifnya di atas, Mm-mm. kemudian ada lokasi sama ada harga, itu sebenarnya harus ada Ya, juga deskripsi yang sifatnya humanis kali ya. betul. Ya, ya, Jadi feeling Celsa pada saat menyantap si makanan itu seperti apa? Kalau memang ada tiga ya harus diceritain ya, ada tiga gitu ya. ya, ya gitu misalnya. Kalau misalnya Mm-mm. kecuali kalau banyak banget misalnya makanannya ada sampai 6 7 ya paling kita sebut aja, tapi yang diutamakan yang paling kita misalnya ini yang menariknya gitu, lebih dikedepankan yang Mm-mm. menariknya misalnya kayak gitu. Soalnya kan kayak Mm-mm. pengalaman pribadi aja kalau dulu zaman Ya. masih belum ada Instagram, kalau kita mau ke restoran pengen tahu nih makanan apa yang enak, pasti kita baca blog dulu orang gitu kan. Blog itu Iya, pasti cerita, iya oh kalau ini dulu. makanan enak gitu. Nah, aku gak, Mm-mm. kepikirnya gitu. Berarti kan di Instagram juga orang pasti ngelihat pengen tahu nih, apa sih yang jagoannya tuh, apa makanan apa gitu. Apalagi kalau restoran baru misalnya. Jadi orang lebih Mm-mm. tahu kayak gitu. Mm-mm. Berarti sebenarnya harus dideskripsikan di dalam caption ya, Tuh, iya, iya, gitu. Gitu. Berarti kalau misalnya teman-teman punya konten yang apa, produknya apa, itu harus dideskripsikan tuh, mm-mm. jangan lupa tuh. Itu pelajaran dari Elsa tuh. Ya, ya, Harus dideskripsikan dan harus ini mungkin ya gini. Mungkin kalau Elsa ini kan orang praktisi ya, apa sih food blogger yang makan di mana-mana kemudian dia nulis gitu. Jadi makanya penting banget ada honest review dari Elsa kali ya di ya, deskripsi. ya, Tapi mungkin ilmu ya, ini tuh bisa juga sih sebenarnya diadaptasi sama teman-teman yang bisnisnya kuliner gitu. Jadi kalau misalnya bikin caption itu kayaknya selain harus lengkap eh, apa ya tujuannya apa dulu nih, misalnya kalau misalnya kita mau dorongnya penjualan ya mungkin promonya yang harus kita naikin di paling ya, atas kan ya, gitu ya. Tapi kalau misalnya ya, kita pengennya mungkin lebih ke awareness atau apa, mungkin kita bisa kedepankan hal lain, misalnya tadi ada kafe baru kah atau kamu bakal keren mm-mm, foto-foto di sini. Nah, itu yang di atas. mm-mm. Kemudian mungkin keduanya itu adalah elemen yang harus ada juga di sebuah konten caption itu adalah lokasi, ada kisaran harga. Karena tadi ya balik lagi orang Ya, kan bingung ya, ini tuh apa? ya, Ini jangan-jangan ntar gue udah masuk kagak bisa bayar, iya, duitnya kurang. duitnya kurang kan, malu ya, Iya, masa keluar lagi iya, gitu. Sedangkan secara gitu kan anak zaman sekarang kalau kalau dulu kita ngelihatnya blog orang, kalau sekarang kan kayaknya oh ini ada kafe iya, baru, oh kayak apa ya kafe, coba-coba mana Instagramnya gitu kan sih. Jadi iya, akhirnya iya betul. kita harus kasih apa namanya, kita harus kasih keterangan-keterangan lah di konten-konten kita. Iya, Kemudian abis lokasi, abis caption yang promo di paling atas, ada lokasi, ada kisaran harga, mungkin yang di bawahnya lagi kita harus kasih deskripsi yang lebih humanis. Jadi jangan enak 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 enak. Gue juga tahu iya, lo yang iya, punya pasti lo bilang enak gitu ya. iya, Tapi ya tapi mungkin bisa dideskripsikan mungkin rasanya seperti apa, apakah dia iya. nggak tahu. Kalau Chelsea biasa nulisnya apa? Lebih preferensi sukanya atau ngulas dari sisi Suka bentuknya atau sih. apa, Ci? Tapi kalau
kalau misalnya bentuk juga masuk, kalau misalnya memang tampilannya bagus gitu ya. Terus kalau untuk rasa sih pasti sebut, kalau misalnya enak banget sih pasti aku ngomongnya enak banget. Banget. Nah, kalau nggak enak ngomongnya Gitu. gimana, Ci? Ngomongnya antara oke. Oke itu masih ya oke sih, maksudnya kan balik lagi ke selera kan, selera masing-masing kan untuk makanan itu kan balik lagi ke selera. Mungkin bagi aku itu enak banget, belum tentu juga sih buat orang lain gitu kan, karena lidah itu kan berbeda gitu ya. Tapi ya namanya kalau misalnya bentuknya bagus ya kita terangin bahwa memang kece gitu tampilannya apa gitu. Berarti kalau ini dong, berarti rahasia jasa kalau tulisannya oke itu biasanya sebenarnya nggak tahu enak ya. Nggak terlalu kenal. Oke lah, masih oke gitu, tapi bukan yang nagih gitu, bukan yang nagih banget gitu. Jadi bukan enak gitu. Bukan. Oke, masih bisa dimakan, masih enak, cuman bukan yang nagih gitu. Nah, terus ini, tapi Chelsea selama PSBB ini kan kemarin tuh kan nggak ada jalan-jalan cicip-cicip lagi ya. Itu kemarin iya, diam di rumah. Jadi gimana, Ci? Diam di rumah. Jadi terima endorse diam apa di apa, rumah. Iya, ada terima juga sih kirim ke rumah, tapi kalau kadang bingung juga soalnya kan tetap aja konten kan harus tetap jalan gitu. Jadi harus cari apalagi gitu harus bagaimana gitu ya. Udah jadi kemarin tuh sempat bikin makanan sendiri di rumah. Jadi mulai cari resep, bikin video sendiri gitu, bikin makanan gitu udah di rumah untuk ya ngabisin waktu juga biar nggak stres kali ya. Soalnya diem aja di rumah 3 bulan lebih kan, aduh biasanya yang pergi keluar gitu kan setiap hari, sekarang harus di rumah. Jadi ya gimana cari kegiatan baru. Nah, Ci, udah nih, kita kan tadi udah bahas tentang copywriting-nya gitu kan, gimana Cici nulis ininya juga nulis deskripsi, ngasih info enak banget atau oke gitu ya. Atau oke. Nah, terus kan biasanya tuh kan kalau ngomongin Instagram kita itu kan ini banget lah ya deket banget sama yang namanya hashtag ya. Nah, kalau menurut Chelsea seberapa penting sih hashtag itu dalam setiap posting? Hashtag juga penting, soalnya kan hashtag juga bisa di-follow ya sekarang gitu ya. Karena bisa di-follow juga si hashtagnya. Jadi sebenarnya penting juga hashtag untuk menentukan makanan. Misalnya kafe baru ya hashtagnya misalnya kafe baru misalnya. Atau ini makanan Bandung, makanan Sunda gitu ada hashtagnya. Misalnya kita post makanan Sunda berarti hashtag makanan Sunda biar orang gampang cari gitu. Terus atau juga kan pasti... karena setiap blogger juga kan punya hashtag tertentu. Kayak misalnya aku LGE X si kafenya. Semua pasti pakai punya hashtag sendiri juga. Jadi orang biar gampang cari kalau misalnya mau cari tentang misalnya tentang mie berarti LGE X mie. Nanti tinggal klik aja semua ada mie gitu. Mau cari bakso tinggal cari lagi hashtagnya gitu. Jadi memang punya masing-masing blogger juga punya hashtag tertentu gitu. Oh, berarti Chelsea juga nulis punya pakem itu ya sebenarnya ya? Iya, ada. Jadi lagian biar gampang cari kan, misalnya ada follower yang DM, Kak, aku pengen misalnya mie gitu. Nah, tinggal cari, aku pengen ayam gitu. Misalnya tinggal cari hashtag itu nanti keluar gitu. Hashtagnya makanan yang tentang mie semua ada. Kayak gitu. Berarti kalau hashtagnya Let's Go Eat itu ya LGE ya underscore ya, mie gitu. X enggak X. Oh, LGX. LGE-X langsung mie gitu. LGE-X nama restoran. X bukan LGE-X. X makanannya. Nama restoran. Iya, atau nama makanan tentang mie, bakso gitu, kopi misalnya gitu. Berarti itu tuh tempat-tempat yang udah pernah dijajanin lah ya sama Chelsea. Iya. Dijajanin tuh berarti. Nah, jadi kalau misalnya mau dapat rekomendasi, tinggal cari aja hashtag-hashtagnya. Berarti sebenarnya kalau prakteknya dalam bisnis kuliner nih, Ci, berarti wajib ya pakai hashtag tuh atau enggak? Wajib sih kalau kataku. Wajib, penting juga hashtag. Penting. Tapi aku pernah lihat postingan orang tuh kan ada yang hashtagnya dikit, menipelit gitu ya. Ada hashtagnya banyak banget sampai nggak cukup ditaruh di di komennya. 30, kalau saya 30 ya maksimal.
Oh gitu. Oh, ada maksimalnya ya? Ya, ada Maksudnya 30 kalau nggak salah, 30 hashtag. Iya, di satu caption nggak boleh atau lebih. gimana? Iya, satu caption, Oh, satu caption. oh Iya, satu nggak caption boleh 30. Jadi melebihi. kalau Iya, kalau lebih dia nggak mau atau gimana? nggak bisa, nggak mau posting, Oh, nggak mau gitu. kok. Berarti dia Ya, harus maksimal 30. Kalau misalnya mau lebih iya, harus ditaruh di komen ya. Makanya itu ya, aku suka iya. lihat ada Biasanya beberapa yang orang taruh pada di taruh komen. di komen. Iya, iya. Gitu. Nah, tapi Ci, itu sebenarnya banyak itu lebih ke apa ya? Maksudnya apakah eh, benar-benar semua yang related tapi banyak banget dimasukin itu nggak apa-apa ya? Maksudnya Nggak nggak masalah akan sih jadi kalau kataku sih. nggak masalah. Jadi kalau ditaruh di Nggak komen itu masalah. tetap tetap kalau di search Kalau ketemu ya? komen, ketemu, tapi kalau aku nggak pernah di komen sih, tetap di dalam caption aja. Di komen nggak pernah pakai hashtag. Tapi mungkin Oh, ada jadi di beberapa yang pakai hashtag juga ya. Aku sih di captionnya hmm, aja. hmm. Oh, dipas-pasin 30 ya? Nggak lebih. Iya, nggak nggak bisa, nggak muat. Gitu. Oh, berarti sebenarnya berarti di caption itu kan tadi ada kalimat pembuka yang harus sesuai tujuannya. Kemudian ada lokasi, ada Iya, harga kisaran, iya, ada deskripsi ya, iya, deskripsi kita enak banget atau enggak, plus satu iya, lagi ada hashtag ya. Yang paling iya, penting juga ya. Gitu. Nah, tapi iya. nah kalau tapi ini Ci, kasih dong tips Ci Elsa itu kalau bikin hashtag gitu, maksudnya kayak gimana Mm-mm. sih Ci? Maksudnya prosesnya sama misalnya nih makanannya apa, bikinnya apa gitu. Pengen tahu cara mikirnya gimana. Jadi misalnya kayak tadi yang seperti ku bilang, misalnya kita postingnya makanan Sunda, berarti hashtagnya makanan Sunda, makanan Mm-mm. Indonesia, kuliner Indonesia Mm-mm. misalnya. Gitu. Mm-mm. Jadi masukin sesuai dengan yang kita posting itu. Misalnya tentang street food, ya street food berarti Mm-mm. jajanan, jajanan sekolah gitu, kayak gitu. Mm-mm. Mm. Kalau nama menunya perlu ditulis nggak? Nama menu sih nggak, misalnya kayak mie ya mie doang gitu, bukan yang berarti Mm. ya misalnya mie bakso apa ya enggak lah, paling mie gitu. Kalau aku sih gitu, Oh, paling mie nggak gitu. harus sama dengan sesuai si menunya, enggak. Nggak harus dengan menunya. Tapi kalau nama restoran juga nggak Enggak. perlu. Nggak ya. Jadi Kalau lebih restoran ke perlu karena kan umumnya. pakai pakai X itu LGE X nama restoran. Oh, karena itu ya sebenarnya ya. Iya, 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 iya. Mm-mm. Jadi biar gampang ditemuin juga sama teman-teman ya. Mm. Ya, dan aku juga gampang nyari kadang kalau lagi butuh tinggal klik sama-sama. Ya udah. Jadi ini apa? Soalnya kalau teman-teman foodpreneur itu kadang tuh kalau lagi nonton IG live itu kadang-kadang suka pada nyatet soalnya Ci. Jadi makanya sama aku diulangin lagi Oh, biar gitu ya. biar bisa ya biar bisa Oh, ngomongnya pelan-pelan jadi biar pada bisa dicatat ilmunya. oh, oke, Biar nanti oke. diterapin dong. Kan ini dapat Iya, dari iya Cielsa betul. ngorek-ngorekannya. Jadi harus dicatat buat nanti bisa apa namanya bisa dipraktekin gitu kan. Nah, Ya, terus Ci, lanjut lagi nih ya, lanjut lagi. Terus ya, kalau Cielsa itu selama keliling-keliling sekarang, berarti kan sebenarnya keliling-keliling ke mana-mana lah ya, coba-cobain makanan gitu kan. ya. Eh, tapi punya nggak sih Ci referensi apakah itu buku atau itu referensi akun IG orang lain yang sering dicontek lah gitu contekannya gitu. Aku Ya, misalnya oh ya. si ini postingannya kok bagus ya, gue suka ngelihat dia gitu. Apakah itu Ya. buku, apakah itu punya nggak Ci referensi buat teman-teman siapa tahu gitu ya bisa diikutin. Kalau referensi sih teman-teman blogger mah banyak ya sebetulnya, banyak banget Mm-mm. apalagi yang Mm-mm. lebih lama dari aku terjunnya gitu. Kalau Mm-mm. Mm-mm. misalnya kalau referensi sih banyak. Aku sebenarnya banyak banget sih karena memang sering melihat misalnya kadang ada satu food blogger yang lebih sering misalnya ke kafe-kafe yang selalu baru, atau misalnya dia jagoannya street food, ya itu aku pasti ikut dia gitu, lihat oh ada street food apa ya, ada makanan apa, misalnya dia senengnya sering makannya bakso, aku lagi pengen makan bakso, pasti aku lihatnya Instagram blogger itu, wah lagi ada bakso apa Mm-mm. nih yang enak gitu, kayak gitu sih. Referensi Mm-mm. banyak sih kalau untuk disebut sebetulnya, jadi bukan hanya terpatok satu, banyak banget. Mm. Tapi bisa nggak Ci dikasih clue dong nyarinya gimana? Kadang kan gini kalau misalnya ngomong banyak banget, tapi kita kan, aduh pengen ngikutin bingung. Gue harus nyari kata kuncinya apa ya?
Kata kuncinya, kalau misalnya kata kunci sih kan karena blogger beda-beda ya. Kalau misalnya kayak aku, misalnya pasti kan referensi lebih duluan tuh seperti dunia kuliner PDG gitu kan. Pasti aku cari Oh, makan pakai receh gitu kan. Wah, makan ah, yang murah-murah aku cari mereka gitu kan. Nah, kayak ya, seperti itu ya. sih. Oh, gitu. Jadi kalau yang apa tadi? Berarti kalau yang suka dijadiin referensi sama Chelsea itu ya, berarti dunia kuliner Iya. Bandung Nah, sama dan ada pakai lagi, receh. ya, dan ada juga misalnya makanan yang misalnya kayak kafe-kafe baru, Bandung Food Society juga dia kan rajin Bandung banget Food gitu. Aku sering Society. lihat dia, ya, aku sering. Jadi banyak banget sih sebetulnya. Cuman memang ada beberapa temen juga Mm. yang memang sering misalnya postnya makanan ya kayak gitu murah. Misalnya aku carinya ya akun dia gitu. Misalnya mie, dia seneng post mie, aku cari dia gitu. Banyak sih sebetulnya. Nah, tapi ya salah satunya yaitu Mm. mereka-mereka yang lebih senior. Itu yang di Bandung ya gitu. Itu yang di Iya, Bandung ya iya, berarti ya. iya, iya. Ah. Berarti kalau referensi itu Chelsea lebih banyak justru nyarinya sesama teman-teman food blogger yang lain ya. Iya, iya, Atau tetap tetap carinya. nggak nyari dari misalnya kota lain atau mungkin dari luar negeri enggak ya? Kalau kalau kota lain itu kalau misalnya aku lagi ke kota mereka, misalnya udah Mm-mm. rencana, Mm-mm. misalnya mau ke Jogja ya aku cari yang Mm-mm. food blogger yang Jogja untuk makanannya. Kalau aku misalnya Mm-mm. mau ke daerah Jawa, Malang, Surabaya ya aku juga cari, misalnya cari Iniji, Mm. cari lihat gitu. Oh ini Jadi Ji kalau ke Bali Surabaya ya. lihat ya, ya. Jadi Kalau ya ke pasti Bali lihat ngeliat siapa? sih. Ke Kalau ke Bali Bali lihat banyak siapa? ya Bali tuh. Kalau Bali banyak loh rasanya. Aku ada beberapa Mm-mm. sih. Cuma udah lama banget nih Mm-mm. nggak ke Bali juga. Tapi maksudnya kata kuncinya apa Ci? Biar anak orang-orang kan suka bingung ya nyarinya tuh apa gitu. Apa gitu kalimat Kata yang kuncinya diketikin di apa ya? Di paling cari di hashtag ya. Tapi hashtag juga kan kadang mereka Aha. paling kayak aku kayak ini sih. Aku cari langsung akun mereka aja sih. Langsung langsung cari Oh, akunnya soalnya aja udah tahu. langsung. Iya Soalnya udah gitu. tahu ya. Udah tahu ya udah. Ya ya. Ya udah langsung cari. Hmm. Tapi kan kalau misalnya mau kayak ke kota mana sih gampang kan, misalnya kayak kuliner Bandung, ya itu berarti kan khusus kuliner Bandung. Kuliner Jakarta, misalnya Oh. Jakarta gitu kan carinya gitu. Hmm. Berarti sebenarnya salah satu trik juga yang bisa dipelajarin sama teman-teman foodpreneur itu, berarti kalau misalnya bikin caption itu mendingan cantumin ya kuliner Bandung misalnya. Penting nggak Iya, tuh, Ci? betul. Gitu. Penting. Jadi biar tahu Penting. orang. Jadi orang luar kota misalnya mau ke Bandung, tinggal cari gitu kan hashtagnya yang Bandung Nah, gitu. iya. Berarti apa? Penting. Si kuliner kota apa itu sebenarnya penting juga ya untuk Iya, dicantumin ya biar penting. minimal Ya, tuh muncul gitu biar ya. mudah lah ya. Heeh, heeh. Nah, gitu. Berarti itu salah satu kuncinya juga ya harus dimasukin Kuncinya nih ya, pokoknya si ya. hashtag itu ya. Heeh. Terus ini, terus eh untuk bikin konten. Nah, gini Ci, kalau misalnya kalau Chelsea itu boleh nggak sih aku nyebutnya KOL sebenarnya? Termasuk nggak KOL, Key Opinion Leader? Termasuk nggak ya? Aduh, bingung. Atau gini deh, aku nanya gini, kalau Chelsea itu kan terima juga endorse, terima ya Ci ya? Terima Kerjasama ya. atau apa terima. Nah, Mm-mm. eh ada nggak sih Ci kriterianya lah atau misalnya Chelsea itu mau kerjasama sama pebisnis kuliner yang kayak apa? Yang paling enak diajak kerjasama? Kalau kerja sama sih sebenarnya ya semua juga pengen kerja sama ya sama yang maksudnya dalam bisnis kuliner, soalnya selama ini juga tidak pernah ada baik, maksudnya dalam selama ini bisnis tuh ya kerjasama tuh ya oke, berjalan dengan baik, itu nggak pernah ada masalah sama sekali itu sebetulnya. Jadi Hmm. kalau misalnya ya ya senang aja sih bisa kerja sama sama para bisnis kuliner gitu. Kalau misalnya gini Ci, apa hal menarik yang apa hal menarik yang membuat Chelsea itu mau ngeliput bisnis kita misalnya? Dilihatnya gitu ya. Mm-mm. Kalau Apa sih yang misalnya membuat? ya satu juga makanannya, juga Mm-mm. tempatnya juga, ya itulah salah Mm-mm. satunya, tempat atau makanannya juga. Atau yang sebelumnya kan memang mungkin pernah bekerja sama, jadi untuk lanjut Mm-mm. kerja sama ya pasti
uh, terus lanjut kerjasama sih biasanya gitu. Oh, justru biasa gitu. Nah, kalau misalnya nih Ci ada teman-teman di luar sana yang lagi nonton ya, eh, Mm-mm. gimana sih kalau misalnya mau hubungin Let's Go Eat itu bisa nggak sih cara kerjasamanya gimana? Bisa diinfoin nggak? Bisa di email, ada di bio-nya ditulis, Mm-mm. juga ada WhatsApp biar Mm-mm. gampang. Jadi antara email sama WhatsApp. Kalau WhatsApp sih lebih fast Oh. respon ya, lebih cepet Mm-mm. gitu. Mm-mm. Oh, berarti teman-teman kalau misalnya pengen kerja sama Let's Go Eat itu bisa hubungin nomor WhatsApp yang ada di bio Instagramnya ya Bio berarti ya. ada, ya atau email juga Ah. ada di bio Mm. semua. Nah, tadi kan Cielsa bilang tergantung dari makanannya atau tempatnya gitu. Nah, tapi makanan Mm-mm. yang seperti apa sih yang Cielsa maksud yang menarik tuh yang kayak apa? Kalau semua sebenarnya gini dalam bisnis kuliner pasti kan ada makanan yang maksudnya ditonjolkan jadi jagoannya, ya Mm-mm. kan? Pasti Mm-mm. misalnya kayak makanan Sunda misalnya, oh ini Mm-mm. ayam gorengnya misalnya sama sambalnya tuh yang jadi jagoan gitu. Ada sambalnya Mm-mm. macam-macam sambal, sambal terasi, sambal ijo gitu Mm. misalnya itu jadi jagoannya. Atau misalnya kopi gitu. Kalau kopi kan memang udah banyak banget kan sekarang. Mungkin ada yang Ya. bedanya kopinya, yang menariknya misalnya Mm-mm. apa yang jadi jagoan dia, misalnya yang menarik itu aja sih sebetulnya. Mm-mm. Kalau kemarin fenomena dalgona banyak nggak Ci yang jadi ikutan dalgona juga? Dalgona teh kalau misalnya untuk bisnis kuliner ya, Mm-mm. bisnis kuliner kayaknya dalgona belum ya. Kalau untuk di setauku sih di Bandung masih belum ya. Malah di kota Masih lain tuh. yang udah kota kota apa ya kemarin aku lihat di Jogja malah ya dalgona udah ada mulai dijual Hmm. ya. Kalau Kalau di Bandung Bandung aku emang, belum tahu sih, oh belum belum tahu ya juga berarti sih, ya. belum ya rasanya. Nggak Kayaknya tahu sih kalau banyak kan. memang belum. Mm-mm. Apa tadi? Gak tahu kalau memang apa. Nggak tahu kalau memang mungkin udah ada tapi setahu aku selama ini karena di rumah aja kayaknya belum ada ya. Cuman kemarin seperti lihat Instagram sih ada di kota lain malah di Jogja kalau nggak salah. Di Jogja ya. Mm-mm. Hmm. Nah, Ci, pernah nggak sih punya contoh kasus nih pas lagi ngomongin endorse-endorsean tadi lah ya gitu. Ada sharing dong Mm-mm. cerita kasus di mana misalnya si kliennya itu misalnya marah atau nggak puas. Ada nggak, Ci? Marah mah belum pernah sih ya. Kayak Oh, belum sampai pernah marah ya. maksudnya gimana kayaknya belum pernah juga sih selama ya mudah-mudahan jangan lah ya Ya ke depannya jangan. juga. Iya, jangan Tapi lah. justru banyak kan malah berulang ya. Berulang sih biasanya mereka kerjasama lagi. Hmm. Tapi itu apa? Kalau Ci Elsa sendiri nih sebagai food blogger sendiri gitu ya, sebenarnya ada nggak sih treatment-treatment yang dilakukan sama orang-orang yang berulang itu? Atau mereka emang datang-datang aja secara sendirinya? Kalau kalau itu sih mereka datang sendiri ya biasanya, ada Mm-mm. menu baru pasti kontak lagi gitu. Misalnya ada promo Mm-mm. lagi baru nanti mereka kontak lagi. Kalau treatment secara Mm-mm. treatment sih enggak sih. Kalau aku mereka memang yang datang sendiri. Aku orangnya tuh emang nggak pernah follow up mungkin ya. Orangnya, suka rada cuek jadi ya nunggu mereka kontak ya oke gitu kerjasama gitu. Mm-mm. Berarti ya tergantung panggilan lah ya. Ya gimana Tergantung panggilan? panggilan. Gimana panggilan? Ya, Nah, terus kalau ini Ci, dikit dong tentang foto nih, walaupun mungkin yang ngerjainnya Koko Biru ya, tapi kan ya. kalau Cielsa itu sama Koko Biru, Cici Merah sama Koko Biru ini Mm-mm. belajar fotonya otodidak atau pernah kursus foto? Otodidak, nggak Oh, pernah kursus otodidak ya, sama sekali. nggak pernah Ya, kursus ya, sama sekali. Tapi sebenarnya nggak pernah. ada nggak sih Ci teknik-tekniknya yang biasanya oh kalau Teknik. kalau motret harus gini harus gitu gitu. Selain yang tadi ya, selain yang di flat play atau di zoom, ada Ya, lagi ya. nggak Ci? Pencahayaan juga perlu ya, makanya kan Hmm. lebih baik sih foto kan siang gitu kan, jangan sore karena kalau sore itu kan pencahayaan juga udah kurang bagus gitu untuk tekstur Mm-mm. makanannya juga berubah gitu. Nah sebenarnya disarankan sih lebih baik dari pagi ke siang gitu. Tapi siangnya bukan yang pas mataharinya lagi mentereng banget juga gitu. Mm-mm. Mm-mm. Oh justru pagi ya sebenarnya paling oke ya kalau Iya mau foto. pagi udah ada matahari sih, udah ada mulai ada matahari ya
sekitar jam 10-an gitulah kalau menurutku sih. Nah, Ci, kita ini dong apa foto bareng dulu ya? Foto Oh, bareng. gimana nih? Tar, aku hilangin dulu backgroundnya. Apa jadi biasanya kan kita kalau offline kan ada sesi foto bareng ya. Ini Oh iya. karena kita Sekarang ketemunya. bukan foto bareng aja, TikTokan juga kalau Apa? ketemu. TikTokan. Oh udah, kalau bumerang udah lewat ya Udah enggak, masanya ya. udah lewat. Coba bentar. Nah, buat teman-teman Ya, kita bergaya dulu sekalian. Aku juga mau nge-print screen sebenarnya. ya, oh gitu ya. Bentar. Waduh, Iya, aku belum juga mau dandan nge-print nih. screen. Oh, nggak usah dandan juga udah cakep kok. Udah kece. Aduh. Salah, salah. Nah, buat teman-teman, ayo di print screen dulu di ini ya, di apa? Di Ya. posting ya, di posting. Terus mention ke Let's Go Eat sama ke Foodies. Ayo, 1, 2, cheese. 1, 2, udah. Aku mau nge-print screen juga. 1, 2, sip. Nah, lanjut lagi, Ci. Ya, Lanjut lagi. Nah, paling ini sih, Ci. Ini kan waktunya udah mau habis. Jadi paling aku ya, minta inilah apa punya nggak Ci? Ini kan yang nonton kita banyakan pebisnis kuliner ya gitu, baik dari Bandung maupun ya. kota-kota lain sebenarnya. Nah, ada nggak Ci pesan-pesan atau tips lah gitu dari Ci Elsa untuk teman-teman foodpreneur? Tipsnya apa ya? Untuk yang usaha kuliner ya harus Ya, maksudnya gini ya harus kalau ketika buka restoran itu berarti kan harus ada sesuatu yang ciri khas mereka gitu. Misalnya mm-mm, mm-mm, makanannya yang ciri khas. Mungkin banyak sih makanan ya. Ya kayak abnormal mm-mm. aja kan. Sebenarnya Indomie biasa aja masak di rumah, tapi kan Ya, dia punya ciri khas gitu yang bikin orang mm-mm, pengen datang lagi gitu. Nah, ya harus ada ya, ciri khas dan yang bikin beda sih sebetulnya. mm-mm, mm-mm. Jadi maksudnya harus tetap punya twistnya kali ya. Jadi nggak bisa Ya, ya, biasa-biasa aja gitu kan. ya, ya. Pause ya. Ya, halo. Nah, Iya. sama kalau tadi tadi sempat hilang soalnya layarku sempat hitam. Oh, Nah, gitu sekarang ya. udah balik lagi. Nah, tapi kalau misalnya buat teman-teman yang udah bisnis gitu, ada nggak Ci pesan-pesan untuk mereka lah gitu? Kalau yang udah bisnis harus tetap inovasi sih ya, tetap nggak bisa harus Mm-mm. stuck seperti itu aja, tetap harus inovasi ngikutin zaman juga sih. Misalnya harus ada menu yang baru, berapa bulan sekali misalnya per 3 bulan ada menu lagi baru, atau juga Mm. ngeluarin promo yang menarik tetap harus. Kalau kalau nggak kayaknya sekarang agak berat juga sih kuliner ya, soalnya Mm, banyak banget mm, saingannya. mm. Kayaknya Dan kayak juga harus apa? promo juga gitu di para blogger juga. Baru aku kan ngomong itu tadi. Benar. Berarti Iya, intinya iya. kalau 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 misalnya nggak ada produk baru, nggak ada promo, itu Iya, kayaknya orang food mana tahu bloggernya kalau nggak lewat blogger gitu. food bloggernya kayak kurang dapet konten yang baru gitu. Gue mau ngulas apa lagi udah semua Iya, gitu ya. iya gitu. Iya. Gitu. Jadi ya itu sih maksudnya salah satu tips juga dari Celsa itu pesan-pesan untuk teman-teman foodpreneur itu ya. Satu, kita harus inovasi keluarin produk baru 3-4 bulan sekali lah. Kemudian Iya, iya. kedua harus ngeluarin promo lah untuk konsumen. Sama jangan Iya, lupa iya. promonya itu dikasih juga untuk food blogger gitu ya. Blogger. Iya, kasih job. Dikasih job. Jadi apa ya? Iya, Karena kan food blogger ini juga salah satu teman-teman yang ngebantu kali ya, ngebantu iya, ngebahas iya. apa ya? Ngasih impact lebih luas lah untuk Iya, konsumen-konsumennya ya. iya. Gitu Iya, udah. Oke, kalau gitu aku coba sedikit rekap ya. Gitu. Jadi iya. ada beberapa nih ya, ada di beberapa catatan aku lah tentang konten. Jadi kalau misalnya kita mau bikin visual yang cakep, itu salah satu trik dari Chelsea dari Let's Go Eat ini adalah makanannya zoom, dideketin gitu ya, biar Iya, iya. lebih kelihatan enak gitulah. Kemudian Iya, iya. kalau makanannya banyak, itu bisa disiasatin dengan cara flat play. Jadi makanannya ditaruh di
mungkin di meja gitu ya, di meja. Ya, Kemudian ya, ngambil fotonya itu dari atas gitu, sehingga kelihatan ya. semua gitu. Kemudian kalau misalnya mau ditambahin elemen-elemen ada tangan orang lagi makan, action ala-ala gitu, Ya, itu ya, lebih ya, lebih ala-ala. baik ya Ci ya, karena kelihatan lebih natural lah, kayak jadi nggak Ya, terlalu kayak di setting banget gitu kali ya. ya, ya. Nah, terus kalau misalnya mau ngambil foto itu usahakan pagi sampai agak siang, tapi jangan siang banget yang mataharinya terik, karena Mm-mm. biasanya ke makanannya itu kalau udah terlalu terik juga kurang bagus teksturnya ya. Ya, Tapi ya, kalau ya, misalnya tapi kalau misalnya pakai makanannya itu pagi, itu biasanya cahayanya masih bagus, terang. ya, ya, ya. Oke, karena terus kalau misalnya mau bikin caption, ini ada beberapa nih catatan aku. Jadi untuk yang di depan itu tergantung objektifnya apa. Jadi kalau objektifnya Mm-mm. itu adalah pengen bikin orang datang dan beli, itu harus promonya ditaruh di atas. Misalnya buy one get one K, atau misalnya promo Ya. apalah gitu, promo misalnya happy Mm-mm. hour K, atau apa, itu harus ditaruh di atas. Tapi kalau misalnya objektifnya itu cuma mau ngasih tahu ada tempat baru, itu kita bisa tulis Mm-mm. cafe baru atau menu Ya, baru, mungkin ya, itu harus ya, ditaruh di ya. paling atas. Kemudian lengkapin juga dengan lokasi dan lengkapin juga dengan harga. Sebenarnya harga ini juga cukup penting sih, karena sering banget orang nanya harga ya. Kalau Ya, betul. misalnya ya, kalau misalnya harganya beragam, kan kalau satu restoran pasti banyak menunya, harganya beragam. Bisa dicantumkan, disiasatinya itu dengan kisaran, ditaruh Mm-mm. gitu. Kemudian setelah ada lokasi dan kisaran harga, itu kita juga harus kasih deskripsi yang humanis, dan mungkin Ya. dikasih deskripsi apa ya? Deskripsi makanannya mungkin ya, apakah Mm. dari Mm-mm. sisi mungkin warnanya, dari sisi rasanya, mungkin dari sisi teksturnya gitu. Nah, sama Ya. eh, dikasih apa ya? Mungkin dikasih kayak lambang-lambang ya, apakah itu oke? Ya. Kan kalau 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 dulu zaman Pak Bondan ada top markotop, ada Ya. maknyus kan. Nah, itu Ya, kan sebenarnya maknyus. kode-kode Iya, iya. kode-kode lah gitu kan. Kode-kode. Nah, terus jangan lupa juga pakai hashtag ya. Hashtag yang bagus Mm-mm. tuh gimana? Hashtag yang mencerminkan produknya, atau mungkin hashtag yang mencerminkan kamu kulinernya itu ada di kota apa. Karena biasanya Kota orang mana? kalau Ya. datang itu biasanya Mm-mm. kuliner kota biasanya. Jadi itu kayaknya Mm-mm. kalau bisa selalu dicantumin kali ya Ya, ya. gitu. Oke, jadi itu sama mungkin yang lain-lain yang lebih related, misalnya kayak nama kafenya atau nama atau Mm-mm. mungkin nama menunya juga sebenarnya masih oke aja ya Ya. kalau untuk pebisnis Oke lah. kuliner. Ha-ha. Oke, Iya. oke Ci. Berarti ini karena waktunya sebenarnya udah mau habis gitu, jadi nggak apa-apa. Mungkin Iya. ada pesan-pesan lagi dari Cielsa untuk kita semua. Nggak ada lah, udah cukup. Thank you banget nih udah diundang ya. Thank you banget buat Sama-sama, Foodies. Semoga sama-sama. sukses terus ya. Amin, sukses juga buat Cielsa sama Ya, thank you, Hobi. thank you, Boleh, thank you. ini boleh disebutin nggak sih namanya sebenarnya? Aku dari tadi mau Oh, nyebut, apa boleh. nggak boleh? Oh boleh. Kita Boleh. tuh ada tuh lagi senyum-senyum di mana? Lagi senyum-senyum di komennya. Halo Kak Oh Frankie. gitu ya. Pasti lagi nonton juga dia. Mendukung Iya. gitu. Ya. Oke, thank you juga. Pokoknya kita Ya, thank nanti you. pokoknya pengen juga sebenarnya nanti kapan kita kumpul-kumpul lagi. Jadi kalau suatu Yuk. saat nanti aku undang lagi, mau ya Ci ya, mau lah ya. Oke, Kalau siap. suatu saat nanti kita makan-makan lagi, mau lah ya Oh, pasti mau ya. banget. Mau kalau makan. Mau Ya udah, banget. oke, kalau gitu terima kasih Oke, juga thank you banget. buat Ya, waktunya Ci Elsa udah mau ya, thank ngobrol-ngobrol nemenin you. saya malam ini gitu, sama pastinya segala sesuatu yang dikasih tahu sama Ci Elsa sama narasumber kita selanjutnya itu pastinya akan berguna lah buat Ya, teman-teman kuliner dimanapun dia ya. berada. Oke, kalau gitu thank you banget Ci Ya, Elsa. thank you. Selamat malam. Ya, yuk, yuk, Dadah. bye. Dah.